Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 9. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Demikian firman Tuhan. Tentang halal atau haram diajarkan Yesus. Hingga saat ini berbicara mengenai halal atau haram sangat mempengaruhi komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. Tidak sedikit orang Kristen yang membicarakan halal atau haram dengan mengikuti cara berpikir orang Yahudi. Sebagaimana orang Yahudi yang memiliki pemahaman keagamaan sangat menentukan cara berpikir dan cara pandang mereka dalam kehidupan sehari-hari dengan sesamanya, bahkan di luar dari sesamanya. Pemahaman keagamaan ini diberlakukan sebagai aturan untuk mengaturkan kehidupan mereka tetap menjadi bangsa yang kudus, tidak terpengaruh dengan keberhalaan. Namun, kehadiran Yesus mengubah cara pandang atau cara berpikir mereka untuk pemahaman halal atau haram. Jelas terlihat dari peristiwa perjumpaan Petrus dengan Kornelius yang bukan bangsa Yahudi. Petrus mengingatkan bangsa Yahudi dan orang-orang di sekitarnya, sesungguhnya Allah tidak membedakan orang dari bangsa manapun, bahasa apapun yang dipakai. Semua sama di hadapan Allah, sama-sama berhak untuk menerima keselamatan yang daripadanya. Sebab melalui kehidupan Petrus untuk mengubah cara pandang, terlihat jelas ketika Petrus dipakai Allah dan diberikan penglihatan, ia melihat bahwa di dalamnya ada segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Petrus mendengar suara dengan mengatakan, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Petrus berkata, "Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku." Tetapi peristiwa ini mengingatkan Petrus. Di dalam teks ini dikatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Peringatan ini jelas sekali mengingatkan bangsa Yahudi agar tidak membedakan bangsa-bangsa lain di sekitarnya dan tidak menganggap bangsa-bangsa di sekelilingnya najis atau kafir. Apa yang membedakan bangsa Yahudi dengan bangsa lain bukanlah persoalan halal atau haram, melainkan berdasarkan iman kepercayaannya. Apakah mereka benar-benar menerima Kristus yang membawa keselamatan sebagai anugerah atau tidak? Supaya tidak ada anggapan bahwa keselamatan itu hanya milik orang Yahudi, sedangkan bangsa-bangsa lain tidak akan diselamatkan. Cara berpikir bangsa Yahudi dengan mengatakan, ketika saya berhasil melakukan hukum Taurat, disitulah nyata keselamatan. Ternyata hal inilah yang akan diubah oleh Allah. Pertemuan Petrus dengan Kornelius yang bukan orang Yahudi menyadarkan mereka
keselamatan itu bersifat universal, dapat dirasakan oleh siapa saja, sebab tidak ada perbedaan orang Yunani atau orang Yahudi, dia hamba atau budak, dia perempuan atau laki-laki, semua sama di hadapan Allah adalah orang yang berdosa dan yang akan menerima keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu, hubungan atau komunikasi kita satu sama lain janganlah dipengaruhi atau ditentukan hanya karena keterbatasan satu suku, satu agama, atau lain sebagainya. Allah tidak membeda-bedakan perbedaan yang ada antara kita dengan orang lain. Semua sama di hadapan Allah dan semua berhak menerima kasih karunia yang daripada Kristus. Amin. Salam sehat. Hidup kita pasti diberkati melalui firman-Nya. Horas.